Ngarujak, ngobrol urusan pajak. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Natar Ngarujak, ngobrolin urusan pajak. Kembali lagi bersama saya, Vernisa Safira, selaku host pada episode podcast kali ini. Nah, semoga kawan pajak dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Gak terasa nih kawan pajak, di tahun 2005 ini sudah di depan mata kita. Nah, biasanya kalau tahun baru itu ada yang baru juga nih. Ya, benar sekali wajib pajak. Jadi, kalian wajib pajak sudah harus menggunakan aplikasi Cortex dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Cortex. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai nih soal kewajiban pajak apa saja yang sudah bisa dan wajib dilakukan di aplikasi Cortex. Jadi hari ini saya nggak sendirian nih kawan pajak, karena sudah ada Kak Irfan Syofiaan selaku penyuluh pajak dari kantor pajak Natar yang bakal diskusi bareng kita. Halo Kak Irfan. Ya, halo Kak Vernisa, ketemu lagi ya. Iya. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya. Baik nih Kak Irfan udah siap nih. Kita mau bahas lagi tentang Cortex. Kita akan bahas lagi tentang Cortex, cuman yang kali ini kita akan lihat aplikasinya Kak. Nah, kemarin kan waktu itu kita belum sempat lihat aplikasinya, kalau kali ini kita akan lihat aplikasinya. Oh, jadi sekarang didemonstrasikan juga ya Kak Didemonstrasikan juga, betul. Oke Kak Irfan. Jadi Kak, sebenarnya apa sih yang diatur tadi di PMK 81 tadi? Jadi kira-kira kalau nggak salah 1 minggu yang lalu ya, jadi telah terbit Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 ya tahun 2024 yang pada pokoknya PMK ini merupakan suatu payung hukum dari pelaksanaan aplikasi Cortex, Kak Vernisa. Jadi di dalamnya itu dia mengatur sebagian besar tata cara dan ketentuan tentang pelaksanaan kewajiban melalui Cortex. Nah gitu. Jadi kita tahu kan kalau untuk reformasi perpajakan ini salah satu pilarnya adalah transformasi proses bisnis. Nah, dengan Cortex kita sudah siapkan aplikasinya, namun harus ada kepastian hukum untuk melindungi setiap penggunanya, yaitu makanya diterbitkan PMK 81 ini, Kak Vernisa. Ya. Oke Kak, langsung aja nih Kak. Tadi kan PMK 81 tahun 2024 ya Kak ya. Ya. Jadi pokok-pokok Cortex apa saja yang diatur di sini? Ya banyak ya, kalau di PMK 81 itu sebenarnya terkait dari sisi wajib pajak dan juga ada kaitannya dengan beberapa hal itu terkait dari sisi fiskusnya yang diatur. Nah contohnya kalau untuk di wajib pajak itu dia mencakup dengan registrasi ya. Selama ini kita selalu gaungkan bahwa registrasi untuk ber-NPWP itu mudah sekali ya. Nah di PMK ini dipertegas lagi bahwa registrasi NPWP itu borderless ya, bisa di kantor mana aja, kemudian bisa di saluran mana aja yang menyediakan pendaftaran NPWP. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan adanya akun wajib pajak. Nah ini yang akun akan kita lihat sebentar lagi ya. Ini kita sebutnya sih taxpayer account ya. Jadi di akun taxpayer account itu sebagai pengganti dari aplikasi DJP online yang selama ini wajib pajak kenal atau familiar gitu ya. Kemudian ada juga nanti pengaturan tentang jatuh tempo pembayaran dan penyetoran masa beberapa jenis pajak yang diseragamkan. Jadi nggak ada lagi beda-beda tanggal batas waktu penyetoran pajak. Jadi semuanya diseragamkan. Kemudian juga ada mempermudah permohonan fasilitas PPh tanpa memerlukan surat keterangan fiskal. Jadi kalau misalnya ada permohonan yang memerlukan surat keterangan fiskal ini dipermudah ya. Jadi tidak diperlukan lagi nanti penerbitan SKF sepanjang wajib pajak itu telah menuntaskan kewajiban perpajakannya gitu. Tadi kakak ada sempat bahas tentang akun wajib pajak ya Kak ya, taxpayer atau account. taxpayer account. Ya, betul. Nah itu kan kalau di DJP online itu kan ada profil ya Mas ya. Nah, Ya, itu betul. sebenarnya sama atau nggak sih Mas penggunaannya kayak waktu di DJP online kemarin? Ya betul ya. Jadi kalau nanti di Cortex kita menyebutnya adalah taxpayer account. Taxpayer account ini tampilan dashboardnya emang agak berbeda dengan DJP online.
Untuk saat ini kan kalau teman-teman wajib pajak cek di DJP online di akunnya masing-masing itu cuma ada 5 tab ya. Tab profil, dashboard, profil, bayar, lapor sama layanan kan. Nah, nanti di taxpayer account ini dia mencakup banyak aplikasi di dalamnya. Jadi dia udah berbagai menu. Jadi nanti ada menu e-tax, iBupot, bahkan dari menu SPT-nya juga sudah muncul di situ. Dan data-data profil wajib pajaknya juga langsung muncul di situ semua. Jadi dia dalam satu kesatuan gitu. Dan nanti untuk masuk login ke dalam DJP online itu agak berbeda dibanding dengan login DJP online yang sekarang ya. Gimana tuh? Nah, di taxpayer account itu nanti ada prinsip impersonating, Kak Fernisa. Impersonating itu simpelnya adalah masuk ke akun dengan sistem perwakilan. Jadi yang bisa melaksanakan kewajiban perpajakan suatu seseorang, instansi ataupun badan usaha itu melalui proses perwakilan. Jadi misalnya saya punya perusahaan ini, Kak Fernisa. Nah, di perusahaan ini saya harus menunjuk satu orang pegawai atau konsultan yang melaksanakan kewajiban perpajakan saya. Jadi badan usaha saya ini tidak melaksanakan kewajibannya itu dengan akun badan usaha. Nah, yang nanti di akun taxpayer account itu kita hanya menunjuk akan atau menambah pegawai-pegawai yang bisa kita tunjuk yang menjadi namanya PIC ya, penanggung jawab. Nah, nanti di situ setelah kita tunjuk menjadi PIC, nanti PIC-nya ini login dengan akun pribadi dia, kemudian dia menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sistem impersonate. Jadi dia impersonate itu perwakilan tadi ya. Jadi dia ketika masuk ke Kortek, dia pilih dia akan mewakili badan usaha mana atau instansi mana kalau untuk instansi pemerintah atau orang lain juga bisa orang pribadi gitu ya. Asal dia ditunjuk PIC. PIC-nya. Dan untuk saat ini untuk defaultnya PIC itu bisa dicek di akun DJP online juga kayak bisa. Jadi kalau misalnya kawan pajak mau ngecek yang sekarang saat ini siapa menjadi PIC nanti, itu tolong dicek di menu profil di bagian bawah di kolom ada penanggung jawab. Nah, penanggung jawab namanya yang ada di situ adalah default PIC-nya. Jadi pas kita cek di Kortek pasti nama dia yang muncul. Nah, untuk awalan dia yang akan menjalankan kewajiban perpajakannya. Jadi dari sekarang harus dicari tahu tuh penanggung jawabnya itu siapa gitu. Apa kalau di pegawai kayak di instansi misalnya, kadang itu kan daftar NPWP-nya udah lama, kadang orangnya udah mutasi ataupun udah pensiun. Jadi dicek lagi, di cross check apakah orangnya masih aktif di instansi tersebut atau di badan usaha tersebut. Kalau sudah enggak ya silakan nanti bisa ada menu tambah PIC atau tambah pegawai di situ yang bisa ditunjuk sebagai PIC. Gitu, Kak Fernisa. Ini kita jelaskan di video ini ya sebentar. Oke, untuk mengecek siapa yang berhak mengimpersonate atau mewakili badan usaha kita bisa cek di menu Kortex di akun Kortex badan usaha kita pertama-tama ya. Ini adalah data sementara. Oke. Nah, ini sudah masuk ke akun Kortex badan usaha kita. Nah, kita cek di menu bagian informasi umum di menu portal saya ya, profil saya, dan di bagian informasi umum. Di informasi umum klik bagian edit. Nah, nanti gulir ke bawah nanti ada namanya pihak terkait atau dalam bahasa Inggrisnya nanti dia related parties ya. Klik. Oke, nah di sini sudah ada nama-nama. Di sini nama ini adalah data sementara ya. Tinggal kita gulir ke kanan. Nah, di bagian kolom penanggung jawab dia akan terchecklist apakah dia penanggung jawab atau bukan, atau dalam kata lain apakah dia PIC atau bukan. Nah, orang inilah yang nanti dapat bisa mengimpersonate atau mewakili badan usahanya termasuk instansi pemerintah ya. Nanti dicek juga di sebelah sini ya. Jadi untuk minta sertifikat digital nanti PIC orang pribadi login ya, dan dia jangan impersonate tapi dia langsung di akun dia dulu seperti sini. Nah, di akun dia nanti yang bersangkutan langsung pilih menu
permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital ya. Jadi menunya ini tinggal kita isi sertifikatnya dari kode otorisasi DJP, passphrase-nya kita buat. Oke. Ini yang bersangkutan ya. Kemudian kita ambil foto atau tag foto. Nah, ini karena datanya adalah data sementara, dia tidak akan terverifikasi ke database. Jadi kita akan sementara aja kita validasi. Dan dia pasti bisa ya. Oke, setelah itu kita kirim. Oke. Tunggu sesaat. Nah, ini kalau sudah dapat tanda terima untuk surat sertifikat digitalnya di sini. Nah, ini artinya yang bersangkutan sudah bisa melaksanakan hak dan kewajiban badan usaha yang dia wakili. Jadi dia sudah bisa mewakili ya. Kalau Oke. Gitulah gambaran kira-kiranya ya. Gambaran saya. Jadi bisa ditambah dan di akun itu ya, Mas. Bisa ditambah, bisa dihapus, atau bisa ditetapkan role-nya. Jadi kita menambah pegawai, dia bukan PIC tapi kita tetapkan role-nya, apakah dia hanya drafter atau dia bisa sebagai penanda tangan juga. Drafternya pun macam-macam, nanti bisa khusus untuk yang SPT unifikasi atau yang khusus untuk SPT PPH 21. Jadi ada bagiannya masing-masing. Iya, kita bisa pilih. Jadi dalam satu badan usaha misalnya kita pilih, si ini bagian ini, sini bagian ini, sini bagian ini. Cuma nanti yang menandatangani pada saat confirm, pada saat lapor SPT itu adalah si PIC-nya. PIC yang sudah ditunjuk gitu ya. Betul, hanya satu gitu. Oke. Tadi kan yang itu untuk fitur taxpayer account ya, Mas ya. Terus saya dengar juga itu ada fitur deposit pajak, Mas. Iya. Itu berarti itu untuk pembuatan billing sama pembayaran billing ya, Mas? Iya, betul. Jadi deposit pajak itu suatu fitur baru ya Kak Ferni, saya di Cortex ini. Dia itu suatu akun penampungan, kayak kita ngebayangin itu dia seperti GoPay ya, atau OVO atau Link Aja atau e-wallet lah yang kita punya sekarang. Dia bisa kita masukkan sejumlah rupiah di akun itu, tapi belum menjadi pembayaran pajak. Nah, ini bisa menguntungkan buat wajib pajak dalam hal perencanaan pembayaran pajaknya ya, atau tax planning. Jadi misalnya sudah dianggarkan dalam 1 tahun berapa yang akan dibayar pajak untuk tahun itu, ya dia bisa masukkan dulu ke dalam deposit itu daripada nanti uangnya kepake gitu. Nah, nanti cara masukkan depositnya seperti ini ya. Nah, kita praktekkan sedikit. Untuk membuat deposit kita seperti biasa login dengan akun PIC-nya ya di Cortex. Oke. Seperti yang saya katakan, tidak semua pembuatan billing dapat dilakukan di menu layanan billing mandiri, karena billing untuk laporan SPT itu harus didahului dengan pembuatan bukti potong, input faktur masukan, lapor SPT, baru billing akan terbentuk. Nah, untuk beberapa pajak yang tidak memerlukan laporan SPT seperti PPh final, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, ataupun PPN KMS, itu dapat dibuat mandiri. Nah, coba kita lihat selain itu semua apalagi yang bisa dibuat dengan layanan mandiri, billing layanan mandiri. Oke, kita langsung saja ke menu pembayaran, kemudian ada menu layanan mandiri kode billing. Nah, kita tunggu. Oke, sudah muncul dashboard awalnya seperti ini. Next, kita tinggal pilih kode untuk deposit pajak, yaitu 411618. 411618.
14618 ini ya, deposit pajak untuk pembayaran. Setoran untuk deposit pajak. Nah, selain setoran untuk deposit pajak, Bapak Ibu coba cek di sini untuk kode pajak yang ada SPT-nya itu tidak tersedia di sini ya. Seperti 411.211.100, 411.122 900, 910, 920 ataupun 930 dia tidak ada. Nah, ini hanya beberapa pajak saja yang bisa, seperti PPh final UMKM karena disetor sendiri dan tidak perlu laporan, dia bisa kita buat sendiri di sini. Oke. Nah, silakan pilih 411.618.100 untuk deposit pajak baru untuk bulan Januari sampai Desember. Klik lanjut. Nah, silakan isi rupiah yang akan diisi, misalnya 100 juta untuk deposit pajaknya ya. Oke, silakan unduh kode billingnya. Oke, dia akan otomatis dibuat di sini. Inilah kode billingnya ya, nilai 100 juta dengan kode 411618. Nah, untuk kita cek apakah kode billing itu telah disetor atau tidak, kita bisa cek di menu daftar kode billing yang belum dibayar. Nah, ini adalah kode-kode billing yang sudah di generate tapi belum dilakukan pembayaran. Oke, ini kode billing tadi yang kita buat yang belum dilakukan penyetoran ya. Nah, golir ke kanan, di sini ada menu untuk pembayaran atau kita cek. Ini kita akan mengunduh, kemudian kalau dibayar kita bisa langsung melakukan pembayaran ke bank ya. Oke, kira-kira gitu Kak Fernisa. Terus itu untuk pembuatan kode billingnya seperti apa? Nah, pembuatan kode billingnya kan nanti itu tadi seperti di video tadi ya, iya. ada di menu menu pembuatan layanan mandiri billing. Nah, untuk billing ini tolong diingat Bapak Ibu bahwa billing yang dibuat di layanan mandiri pembuatan billing ini hanya jenis kode akun jenis tertentu ya, tidak lagi billing-billing yang terikat dengan SPT bisa dibuat billingnya duluan seperti SPT PPh 21, SPT masa PPN atau SPT masa unifikasi. Itu billingnya dia akan terbentuk otomatis pada saat sudah lapor submit SPT-nya. Sedangkan kalau misalnya pembuatan billing mandiri, dia khusus untuk pajak-pajak tertentu. Itu sudah ada pilihannya tadi di situ kan, yang kode belakang 100 atau 910, 900 atau 920, 930 udah nggak ada lagi kan. Jadi dia hanya tetap seperti PPN KMS dan salah satunya juga deposit ini. Itu bisa dibuat sendiri di situ. Jadi lebih mudah ya Mas istilahnya sekarang untuk pembuatan billing. Ada perubahan kebiasaan aja sih, terutama instansi pemerintah ya yang selama ini emang belum jarang lapor SPT masanya Kak Fernisa. Jadi nanti instansi pemerintah ini harus membiasakan diri membuat bukti potong dan lapor SPT dulu baru bisa buat billing. Nah, karena untuk buat billing di awal itu nggak bisa lagi sekarang untuk pajak itu ya, kecuali untuk deposit. Kalau dia misalnya emang dibutuhkan billing ya mau nggak mau harus pakai billing deposit dulu pada saat udah lapor SPT, baru nanti pembayarannya melalui deposit tadi gitu. Ya, oke, baik. Kan tadi kita udah tentang deposit nih Kak ya. Selanjutnya kalau untuk bukti potong bagaimana nih Kak? Nah, kalau bukti potong ini ya sebenarnya prinsip pengerjaannya itu sama dengan Ibu Pot yang sekarang ya. Jadi bukti-bukti potong yang sudah kita praktekkan di DJP online itu sebenarnya alurnya itu hampir sama di Cortex. Cuman mungkin ada penyesuaian aja karena menu-menunya kan agak beda ya, menu-menunya agak beda gitu. Nah, kalau misalnya untuk PPh unifikasi, nah ini gampang lah karena dia single tarif atau PP23 atau PPh 22 atau PPh final PT2. Nah, di situ bisa dibuat dulu bukti potongnya, kemudian baru
bisa diterbitkan billing, dibuat SPT-nya baru bisa diterbitkan billing. Sama halnya juga dengan PPh pasal 21 ya. Nah, PPh pasal 21 ini juga nanti dia akan ada fitur pre-populated-nya, Kak Vernisa. Jadi kita sebagai orang pribadi, misalnya sudah dibuatkan bukti potong oleh tempat kita bekerja, itu akan kelihatan sendiri di datanya di akun Kortek orang pribadi kita, orang pribadinya. Masuk lah, itu bisa kita cek sebagai kredit pajak misalnya. Nah, untuk PPh 21 ini juga dia akan ada penyesuaian dengan peraturan terbaru seperti TER, itu sudah disesuaikan semuanya. Mungkin nanti akan ada pembiasaan sedikit ya. Nah, kita coba buka sendiri. Oh ya, belum. Oke, kita cut nanti. Langsung ke pertanyaan selanjutnya baru video. Okay. Pertanyaan selanjutnya berarti ya. Oke. Tadi kan untuk tahun 2025 kita sudah laporan pajak di Kortex nih, karena sudah siap digunakan. Nah, terkait penggunaan Kortex ini, apakah semua kewajiban yang dilakukan di Kortex itu sudah bisa semua atau masih ada batasan-batasannya, Mas? Karena kan juga ini aplikasi baru kan ya? Iya. Jadi yang sudah diwajibkan itu adalah pelaporan SPT masanya, Kak Vanessa. Masih terbatas pelaporan SPT masa. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan itu untuk sementara kita belum diinstruksikan untuk memakai Kortex untuk tahun 2024 ya. Tahun 2024 kan laporannya 2025. Nah, untuk sampai saat ini belum ada instruksi kalau itu harus pakai Kortex. Jadi paling tidak itu masih pakai aplikasi legacy, aplikasi yang lama ya, DJP online, yaitu e-filing ataupun e-form gitu. Jadi untuk SPT tahunan masih pakai itu kemungkinan besar ya, karena belum ada perintah lagi nih, belum ada instruksi. Tapi kita nggak tahu kalau bisa tahu-tahu ada instruksi gitu. Nah, yang pasti untuk SPT masa yang sudah wajib ya. SPT masa itu wajib seperti sebelumnya tadi saya cerita, itu harus didahului dengan pembuatan bukti potong, kemudian kita laporkan SPT-nya, baru billingnya terbentuk. Nah, itu berlaku untuk PPN, PPh unifikasi maupun PPh pasal 21. Nah, lebih jelasnya kita lihat dulu di aplikasinya sekarang ya, di aplikasi Kortek untuk pembuatan bukpot dan pelaporannya. Jadi untuk membuat bukti potong PPh 21 atau PPh unifikasi sesuai kewajiban unit instansi pemerintah ataupun badan usaha, kita harus membuat terlebih dahulu bukti potong ya, bukti potong yang akan kita serahkan ke penerima penghasilan. Nah, nanti PIC masuk login Kortek secara orang pribadi, kemudian dia memilih untuk mewakili badan usahanya atau instansi. Jangan lupa ya, kita klik. Nanti akan ada notifikasi bahwa dia sedang mengimpersonate di sini ya. You are currently impersonate, atau mewakili badan usaha atau instansi ini gitu. Nah, kita langsung aja pilih menu Ibu Pot di sini. Kemudian bukti potong selain pegawai tetap ya, untuk contoh ini untuk pegawai tetap, ini untuk PP 21 TER ya. Untuk selain pegawai tetap kita pilih bukti potong selain pegawai tetap. Oke, selain pegawai tetap. Nah, ini untuk buat bukti potongnya. Nah, ini di contoh sudah ada yang terbit dan untuk bulan November. Coba kita buat untuk yang bulan Oktober. Oke, kita ambil contoh ini saja. Nik sementara. Kemudian status TK 0 tanpa fasilitas. Dia adalah moderator lah ya, atau narasumber. Nah, kita bayar 9 juta ya contohnya ya. Tarif yang terutang 225.000. Oke, tinggal kita tanda tangani nomor dokumennya. Ya, ini bulan Oktober ya. Oktober berarti ini kita buat bulan Oktober aja. Kemudian submit. Oke, selesai. Nah, kita issue atau terbitkan dengan tanda tangan memakai Paspres yang udah kita minta pada saat permintaan sertifikat digital. Oke, udah muncul ya dia ya. Saya ingin proses di sini. Oke, sudah muncul signing proses. Kita tunggu sesaat apakah dia sudah muncul. Nah, ini sepertinya belum ya. Oke.
selanjutnya kita akan buat SPT-nya. Kita tinggal pilih menu SPT di sini, surat pemberitahuan atau return sheet. Kita buat konsep SPT untuk PP pasal 21 bagian ini. Lanjut, periode kita bentuk Oktober. Lanjut, SPT-nya normal. Kita buat konsepnya, oke. Dia jadi paling bawah ini, kita lihat. Nah, ini datanya nggak masuk ya, berarti belum di-sign. Coba kita cek sekali lagi apakah sudah di-sign oleh sistem. Karena ini emang datanya emang data intranet ya, tidak berdasarkan data sebenarnya, kadang masih banyak kesulitan. Oke, SPT sudah, ternyata masih belum ya. Jadi kita cek lagi. Kita ulangi sekali lagi pembuatan konsep SPT nya, siapa tahu sudah muncul bukti potongnya untuk periode Oktober. Lanjut, SPT normal buat konsepnya. Oke, kita cek. Oke, masih belum ya. Jadi kalau masuk nanti dia akan ada di induk, di daftar yang dilakukan pemotongan. Rinciannya ada di lampiran 3, 2 atau 1 tergantung jenis penerima penghasilannya. Jadi tinggal disimpan konsepnya. Lakukan pembayaran. Oke, mohon maaf ini ada yang belum di checklist. Ya, bayar dan lapor. Simpan. Konfirmasi dan tanda tangan. Oke. Nah, pada saat ada pembayaran itu nanti akan muncul kode billing di sini. Di dokumen ya. Nah, seperti ini 19 Desember ini tadi kode billingnya akan muncul. Nah, dia bentuknya harus seperti ini. Nah, inilah kode billing yang akan kita lakukan pembayaran. Ya, ini berlaku untuk instansi pemerintah maupun badan usaha ya, ataupun orang pribadi membayar PP 21. Untuk unifikasi sama ya, kurang lebih paling nanti tinggal pilih di bagian bukti potong unifikasi. Konsepnya sama persis, nanti dia create ibu pot. Pembayarannya disesuaikan identitas dan juga objek pajaknya, misalnya jasa bendaharawan ya misal. Oke, kita pakai jasa akuntansi lah misalnya ya, PP pasal 23 kita bayar 12 juta. Oke, akan muncul 240.000 surat tagihan nomor 1 di bulan Oktober. Submit. Oke, selesai submit. Nah, nanti dia seharusnya muncul di menu telah terbit ya. Ini kita terbitkan dulu, kita tanda tangani. Oke, tinggal kita tunggu ya, saya ingin proses. Nah, nanti kalau yang sudah ditanda tangani bentuknya seperti ini Bapak Ibu, sama ya, ibu pot unifikasi. Oke, seperti ini jasa akuntansi itu yang diberikan ke wajib pajak ya. Nah, untuk pembuatan SPT-nya sama, kita masuk ke SPT, terus dilakukan pembuatan konsep, pilih yang unifikasi ya, pilih yang unifikasi. Periodenya tadi coba kita cek yang November ya. November kan tadi sudah ada bukti potong, apakah bisa? Kalau billingnya belum terbentuk dia akan otomatis. Nah, ini ya PP unifikasi November. Nah, asal datanya masuk di sini. Nah, ini 180.000 yang kita potong tadi ya. Lampiran 1 sini ada di lampiran 1 ini ya detailnya. Oke, akan bayar dan lapor. Oke, mohon maaf, kita harus ke induknya lagi. Kita checklist dulu, bayar dan lapor, tanda tangani. Oke, tanda tangani. Oke, nah ini billingnya muncul di pop up ya. Nah, inilah yang saya bilang, billing harus dibuat sebelum
dilakukan billing itu dibuat setelah dilakukan pelaporan SPT. Jadi kita nggak bisa lagi buat billing dulu untuk bayar pajaknya, harus didahului dengan pembuatan bukti potong dan SPT. Nah ini notifikasinya dan dokumennya muncul di icon ini ya. Oke, nah itu terkait PPh 21 dan PPh unifikasi ya. Ya gitu kira-kira Kak Fernisa. agak panjang ya kita videonya tadi ya. Iya nggak apa-apa Mas, jadinya kan kawan pajak bisa lebih ngerti kalau Iya betul. Terus Kak untuk PPN nih Kak gimana Kak? Ya PPN oke. Tadi kan kita terkait PPh. Nah PPN ini kurang lebih sama ya. Jadi agak kalau PPN ini perubahannya lumayan signifikan ya, karena kawan pajak yang PKP itu selama ini kan untuk pelaksanaan kewajiban PKP-nya itu memakai paling nggak 4 aplikasi ya. Yang pertama pasti DJP online-nya ya. Yang kedua untuk pembuatan fakturnya itu aplikasi e-faktur. Yang ketiga itu adalah akun Enova untuk dia meminta nomor faktur dan melihat profil dia. Yang keempat aplikasi untuk laporannya yaitu web e-faktur. Nah jadi ada 4 kan. Nah di aplikasi Kortek ini ya semua digabung disatukan di sini gitu. Jadi dalam satu aplikasi. Ya nanti kan tadi di dashboardnya ada menu e-tax ya, tinggal kita pilih menu e-taxnya. Nah ini juga ada yang harus diperhatikan terutama untuk kawan pajak yang merupakan PIC atau bendahara di instansi pemerintah ya. Nah nanti kalau instansi pemerintah ini sama ya kayak bukti potong PPh 21 atau unifikasi tadi, nanti kita nggak bisa buat billing di awal. Nah jadi kita harus tetap minta kita harus membuat laporan SPT masa dulu, baru nanti billingnya muncul, bisa di generate. Nah untuk melaporkan SPT masa, ini yang dilaporkan adalah faktur pajak dari rekanan Kak Fernisa. Iya, faktur pajak dari rekanan. Jadi kalau misalnya instansi pemerintah nih bertransaksi ke non PKP, ya artinya dia nggak memungut PPN karena dia nggak bisa melaporkan faktur pajaknya. Nah, tapi di PMK 58 dan PMK 59 tahun 2023 itu terkait dengan pemotongan pemungutan oleh instansi pemerintah ya di PMK 59 dan PMK 58 kalau nggak salah, itu rekanan instansi pemerintah itu wajib PKP ya. Jadi karena dia wajib PKP berarti rekanan pemerintah ini wajib mencari rekanan yang PKP supaya dia bisa dapat faktur dan fakturnya bisa diinput di Kortek dan akhirnya keluar billing pajaknya. Atau kalau misalnya dia nggak bisa ketemu rekanan yang PKP, silakan rekanan-rekanan yang selama ini bertransaksi diminta untuk jadi PKP gitu. Jadi nanti pada saat dia udah PKP baru dia bisa buat faktur pajak gitu. Karena kalau nggak ada faktur pajaknya dia nggak bisa bikin billing jadinya. Jadi nggak bisa bikin billing. Jadi PPN-nya nggak ada yang bisa dibayar gitu. Kecuali di awal dia minta pakai deposit dulu gitu sebelum dia nunggu faktur dari rekanannya gitu nggak bisa. Baik, untuk melakukan pembayaran PPN seperti yang sudah disampaikan tadi, kita harus terlebih dahulu melaporkan SPT masa PPN. Nah, di awalan untuk membuat SPT masa PPN kita harus punya dulu yang namanya faktur masukan dari rekanan ya. Rekanan ini harus punya faktur pajak dan ditagihkan ke kita sebagai instansi pemerintah. Nah, ini kita akan coba lihat bagaimana cara untuk membuat menginput faktur masukan dan membuat laporan SPT-nya sehingga kita bisa membuat billing pembayaran untuk pajaknya. Nah, kita ambil contoh studi kasus, misalnya ada instansi pemerintah akan membeli ATK senilai 250 juta. Atas pembelian ini akan terutang PPN dan juga PPh pasal 22 senilai 1,5% ya. Nah, kemudian kita cek di aplikasi Kortex-nya kita dengan login PIC-nya dan jangan lupa kita impersonate instansinya ya. Di sini contohnya sudah ada. Kita pilih menu e-faktur Bapak Ibu. Pilih menu e-faktur dan akan ditampilkan dashboard seperti ini. Kita pilih pajak masukan ya atau input tax. Nah, kemudian faktur-faktur yang telah terapprove dan bisa
telah terbit itu akan muncul di sini secara otomatis atau terprepopulasi. Jadi kalau rekanannya belum buat faktur pajak, dia tidak akan muncul di sini. Atau dia bukan PKP buat faktur, nah dia tidak akan muncul di sini juga. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu harus mencari rekanan yang sudah menjadi PKP ya, supaya yang bersangkutan bisa membuat faktur pajak dan bisa kita laporkan PPN-nya. Atau kalau misalnya rekanannya belum PKP, ya silakan rekanannya diminta untuk menjadi PKP terlebih dahulu supaya dia bisa membuat faktur pajak. Nah, selanjutnya kita tinggal klik icon pensil di sini untuk membuka fakturnya. Nah, di sini sudah ada tampilan seperti ini ketika kita klik nanti. Nah, di sini ada untuk memasukkan nomor SP2D. Ini jika terkait pembayarannya melalui mekanisme langsung atau LS ya. Nah, kalau misalnya dia UP, cukup pastikan aja data-datanya sudah benar. Nah, ini kalau misalnya adalah instansi pemerintah daerah, ini juga tidak perlu diisi ya, karena SP2D yang muncul di sini adalah SP2D yang terkoneksi dengan KPPN, sedangkan SP2D dengan OPD itu belum terkoneksi di sini. Jadi ini cukup kita kosongkan saja untuk OPD dinas daerah. Nah, kalau mau kita cetak juga bisa, tinggal klik icon PDF di sini, akan muncul file faktur pajaknya seperti ini. Nah, ini adalah contohnya file faktur pajak yang akan kita lakukan pembayaran PPN senilai 2.750.000 di sini ya. Oke, kita katakanlah akan ada retur. Nah, kita akan kembalikan 100 unit ATK senilai Rp50.000 per unitnya ya, karena rusak. Nah, kita akan kembalikan. Nah, cara mengembalikannya nanti tanda panah, dua tanda panah ini kita klik, kita masukkan jumlah yang ingin kita retur berapa. Tapi sebelumnya kita pilih dulu nomor faktur pajaknya yang mau kita kembalikan ya. Nah, nanti nilainya kita edit di bagian icon pensil ini, kita klik. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan berapa barang yang diretur. Oke, kemudian klik simpan. Ini adalah jumlah retur yang akan kita lakukan ya. Jadi sebesar 5 juta dan PPN-nya 550.000 ya. Berarti dari 250 juta itu total akan kita kembalikan 5 juta dan PPN-nya senilai 27.500.000 dikurang 550.000. Oke, kalau sudah lengkap semua kita tinggal lakukan kirim dan selanjutnya kita laporkan di SPT masa PPN. Nah, untuk pelaporan SPT masa PPN Bapak Ibu, di samping aplikasi faktur dan e-Pot ada lagi namanya SPT ya, seperti yang tadi ya. Tinggal klik SPT ini di surat pemberitahuan atau tax return sheet. Kemudian pilih di bagian buat konsep SPT ya. Di kiri ini ada konsep SPT atau SPT menunggu pembayaran dan SPT yang sudah dilaporkan. Kalau SPT sudah dilaporkan yang sudah selesai, yang menunggu pembayaran draftnya sudah selesai dan tinggal menunggu pembayaran atas billingnya. Kalau konsep SPT kita baru mau buat pertama kali ya, yang belum kita submit. Oke, silakan klik di buat konsep SPT. Nah, nanti kita akan ditampilkan seperti ini. Silakan pilih menu lanjut, pilih laporannya PPN, silakan pilih menu lanjut. Kemudian pilih bulannya, terkait bulan transaksinya, kita contohkan Oktober. Kita klik lanjut. Statusnya ya normal atau pembetulan. Kita contohkan normal, kemudian klik buat konsep SPT. Nah, dia akan muncul seperti ini dan ada icon pensil lagi. Bapak Ibu tinggal klik icon SPT untuk melengkapi data SPT dan mengecek ya. Ini adalah data-datanya seperti ini, tampilan SPT-nya. Ada induk L1 dan L2, lampiran 1, lampiran 2. Nah, L1 ini daftar PPN yang dipungut ya oleh pemungut PPN yang bukan merupakan PKP. Kalau L2 daftar PPN yang dipungut oleh pihak lain ya. Jadi kita cek lagi berapa angka yang sebenarnya dipungut kita di bagian kedua ya. Pemungutan PPN oleh pemungut PPN di sini. Di bagian 1 ada jumlah PPN yang dipungut nilai 27.500. Oke. Kemudian kita tinggal cross check yang lain, pernyataannya kita checklist. Kita isi penanda tangannya siapa. Ya. Kemudian di lampiran 1 Bapak Ibu cek di sini ada PPN yang dipungut oleh pemungut ya. Yang telah dibuat sebelumnya akan muncul di L1. Nah, yang di L2 akan ditampilkan daftar PPN dan PPN BM yang dipungut oleh pihak lain. Ya, ini adalah PPN yang dipungut oleh pihak lain.
Nah, kita tinggal cek aja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke induk lagi, pilih penanda tangannya, pilih simpan konsep. Jika belum mau dibayar dan lapor, nah silakan klik lapor jika sudah selesai dan benar, dan kita akan buatkan billing. Silakan klik bayar dan lapor. Oke, akan dimintai penanda tangannya, ID-nya, kata sandi, silakan dikonfirmasi tanda tangannya ya. Oke. Nah, dia akan muncul di SPT menunggu pembayaran di sini. Nah, jika prosesnya udah selesai dibayar, maka dia akan pindah ke SPT yang dilaporkan ya. Nah, kalau misalnya kita SPT menunggu pembayaran, ini billingnya akan otomatis terpop up ya tadi ya, seperti yang di Ibu Pot tadi. Nah, kode billing ini bisa dilihat juga di bagian icon dokumen di sini yang di atas. Bapak Ibu silakan dicek. Nah, di sini ada nomor billingnya ya, seperti ini. Nah, bisa diunduh dan dicetak. Nah, nanti billingnya akan seperti ini. Silakan lakukan pembayaran setelah billingnya selesai. Jadi kita tidak bisa lagi ucuk-ucuk ya bikin billingnya. Jadi harus didahului dengan input faktur dan lapor SPT masa PPN, baru billingnya akan muncul di sini. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi memang banyak perubahan-perubahan yang signifikan ya, Mas ya. Betul. Seperti billing jadinya bisa dibuat di akhir ya. Iya, betul. Dan itu ada yang untuk PPN dalam satu aplikasi juga ya Mas ya. Tax invoice ya. Di tax invoice ya. Tadi kan kalau untuk kita misalkan jadi penanggung jawab suatu badan, itu kan kita dikasih role ya Mas ya. Itu betul. Saat kita login itu kita sudah bisa memilih, misalnya kita ada di banyak badan gitu Mas, itu bisa ya? Ya, itu nanti yang milih role-nya adalah badannya. Jadi badan-badan usahanya. Jadi misalnya kayak Kak Fernisa konsultan nih. Nah, ada Kak Chandra, ada saya punya perusahaan. Kak Chandra perusahaan PTA, saya perusahaan PTB. Nah, saya udah tahu Mbak Fernisa bisa ngerjain pajak, saya masukkan, daftarkan Kak Fernisa sebagai PIC di akun Cortex saya pilih sebagai PIC. Nah, kemudian nanti ternyata Mbak Fernisa akan kerja juga dengan Kak Chandra di perusahaan PTA gitu ya. Nah, nanti PTA juga memasukkan nama Kak Fernisa. Kita tinggal masukkan nomor NIK-nya aja di situ. Jadi nanti sudah terdata Kak Fernisa bisa mewakili dua perusahaan ini. Jadi pas Kak Fernisa masuk ke dalam Cortex orang pribadi, kita pilih pihak mana yang mau kita wakili atau impersonate tadi. Nah, itu bisa pilih perusahaan A atau perusahaan B pada saat itu. Nah, kalau misalnya mau melaksanakan perusahaan A ya tinggal pilih yang A. Kalau ingin melaksanakan perusahaan yang B tinggal pilih yang B gitu. Jadi ini sangat membantu untuk terutama konsultan-konsultan atau orang yang emang ditugaskan untuk mengerjakan kewajiban perpajakan khusus gitu di suatu misal grup gitu ya, misalnya yang grup yang dia mau punya banyak perusahaan. Jadinya lebih private juga nggak sih Mas? Iya, lebih private ya, lebih private. Dan untuk role-nya itu sebenarnya satu sama lain nggak bisa ngintip ya. Misalnya role PPH 21 dengan role unifikasi, pembuat PPH unifikasi itu nggak bisa ngintip. Yang dia cuma bisa role buat PPH unifikasi nggak bisa ngeliat PPH 21. Itu juga sebaliknya. Sesuai gitu. role-nya dia Sesuai aja. role-nya. Biasanya kalau waktu di digital online kan berarti harus login ke akun badannya ya Mas ya? Iya, nah kalau di digital online kan harus minta akun badannya, harus login, dan datanya bisa kelihatan semua di situ gitu. Baik nih Mas, jadi kalau misalkan kan ini kan Cortex ini baru ya Mas ya. Jadi kalau misalkan ada kawan pajak yang kayak kesusahan dan butuh bimbingan itu bisa telepon atau konsultasi di mana Mas? Karena kayaknya setelah terlalu udah kebayang gitu sulitnya ya. Jadi tentu di kantor pajak Natar ya Kak Fernisa, atau di kantor pajak terdekat di mana kawan pajak berada ya. Silakan ke helpdesk. Dan biasanya untuk saat masa-masa transisi ini semua kantor pajak sudah membuka kelas-kelas pajak untuk Cortex ya. Tinggal di update aja di media sosialnya info-infonya. Dan kalau untuk KPP Pratama Natar ini kita nanti bulan Januari akan ada hands on lagi, praktek langsung, tapi kita awali untuk instansi pemerintah ya, karena instansi pemerintah belum pernah kita lakukan hands on aplikasi Cortex ini. Kalau untuk badan itu sudah 2 tahap kemarin ya, udah sekitar hampir 1000 badan wajib pajak swasta di orang pribadi maupun badan usaha ya, yang kita hands on kan praktekkan aplikasi Cortex ini. Dan nanti kalau misalnya masih ada yang ingin butuh bimbingan, silakan ke kantor pajak Natar, bersurat ataupun nanti chat di WA dulu ya, Kak Ferni saya di 0851
95325325. Oke, jadi layanan WA-nya tadi udah disebutkan juga oleh Bang Irfan. Oke, baiklah kawan pajak, itulah tadi obrolan kita dengan Bang Irfan Syafiaan selaku penyuluh pajak dari KPP Pratama Natar yang sudah membuka wawasan kita tentang bagaimana proses yang sudah wajib atau sudah bisa dilakukan di aplikasi Cortex. Semoga info yang kita bahas hari ini bermanfaat ya kawan. Jangan lupa dukungan dan feedback kalian itu sangat berarti untuk memastikan sistem baru ini berjalan dengan lancar dan juga tentunya membuat DJP semakin keren. Oh ya, sebelum kita pamit, kawan pajak jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan follow Instagram kita @pajaknatar supaya nggak ketinggalan info-info dan update menarik lainnya. Terima kasih kawan pajak yang sudah mendengarkan podcast Natar Ngerujak kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat-sehat dan selalu bahagia. Natar Ngerujak. Udah ngerujak belum hari ini?